Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya bakal nge-share untuk kisi-kisi UTS pengerjaan di minggu depan ya, teman-teman yang tepat di pemrograman 2. Nah, jadi teman-teman di sini nanti diminta buat ngerjain project. Jadi UTS itu di tempat teman-teman buat projectnya. Nah, ini ada contoh soalnya. Keterangannya adalah buatlah aplikasi penjualan untuk departemen store dengan ketentuan sebagai berikut. Itu ada tulisannya, ada input, proses, nah outputnya nanti tinggal menyesuaikan aja sama teman-teman gitu ya, tergantung sama case nanti ketika UTS-nya. Nah, situ inputnya ada nama customer, ID barang, jumlah beli, dan uang bayar. Nah, itulah yang teman-teman input manual ke dalam programnya. Lalu untuk ada keterangan prosesnya, ada ID barang, nama barang, harga, itu masuk dalam sebuah tabel. Nah, teman-teman kalau ketemu tabel yang kayak gini, berarti teman-teman ngerjainnya menggunakan penggunaan logic if majemuk gitu ya. Untuk yang jumlah beli juga sama nih untuk mendapatkan diskon. Itu teman-teman juga menggunakan if majemuk karena lebih dari satu pilihannya. Sorry, lebih dari dua pilihannya ya. Nah, terus di bawahnya ada rumus juga, ada proses juga, total bayar, itu harga dikali jumlah beli dikurang diskon. Nah, di sini kan tantangannya diskonnya masih persen nih. Nah, di program nggak bisa kita masukin persen gitu aja. Jadi, teman-teman harus cari cara gimana menghitung untuk mendapatkan diskonnya, gitu ya. Lalu di bawah juga ada keterangan kembalian. Uang yang dibayar, nih, uang yang dibayar dikurang dengan total bayar barangnya, gitu. Nah, total bayar nih ya. Jadi uang yang dibayar dikurang total bayar. Nah, uang bayar ini masukin inputan awalnya, gitu ya. Ini untuk contoh soalnya, jadi teman-teman tinggal dianalisa dulu kebutuhannya apa aja, butuh variabelnya apa aja. Nah, baru kalau udah, nah step pengerjaannya itu teman-teman desain dulu kira-kira sepemahaman kalian seperti apa desainnya. Ini udah saya buatin sampelnya. Nah, seperti ini jadinya. Ini ya. Nah, untuk desainnya itu teman-teman nggak usah pakai tampilan yang aneh-aneh dulu. Misalkan pakai panel, terus pakai jenis font yang aneh-aneh itu nggak usah. Kita fokus terhadap tiang utamanya dulu atau programnya itu harus jadi dulu instruksinya gitu ya. Kalau udah benar-benar jadi, udah benar-benar jalan dan nggak ada logic yang salah, teman-teman baru bisa tuh ngedit-ngedit tampilannya agar lebih menarik gitu ya. Tapi utamakan tujuan utamanya dari program ini itu jalan dulu gitu ya. Sistemnya jalan dulu. Nah, di sini desainnya sederhana aja, teman-teman, gak usah yang aneh-aneh. Nah, di sini kan ada inputan nama nih, nama customer, terus ada ID barang. ID barangnya kita pakai yang combo box. Kenapa? Karena pilihannya banyak ya, ada di sini. Ada 3. Jadi kita pakai combo box saja. Silahkan dibuat combo boxnya. Lalu ada inputan lagi setelah ID barang jumlah beli. Nah, jumlah beli. Kalau saya ketik bisa ya. Nama juga bisa. Tinggal dipilih. Nah, kalau nama barang nggak bisa nih. Kenapa nama barang sama harga barang nggak bisa? Karena dia masuk ke dalam tabel si ID barangnya. Jadi kalau kita pilih si kode barangnya, baru nanti muncul tuh nama barang sama harga barangnya berapa. Itu udah ada ketentuan di tabel, gitu ya. Lalu ada inputan yang kedua, itu adalah uang bayar. Nah, uang bayarnya ada di sini nih. Jadi ketikin uang bayarnya, nah nanti kalau udah, tinggal diklik proses, muncul kembaliannya, gitu. Pak, kok nggak total bayarnya nggak muncul? Total bayar didapat dari ketika teman-teman udah nginputin jumlah belinya, gitu ya. Nanti bakal muncul otomatis dari diskon dan total bayarnya. Ini ya. Diskon, nanti misalkan jumlah lebih dari 5 nih, berarti dia masuk dalam kategori dapatnya 0. Kenapa? Karena di ini ketentuannya adalah kalau mau pengen dapat diskon 5%, itu harus lebih dari 5. Kan di ini nggak lebih dari 5 tuh, makanya diskon nanti jadinya 0. Tapi kalau teman-teman ngisinya itu lebih dari 5, misalkan 6, berarti dia masuk dapat diskon 5%, gitu ya. Kalau teman-teman ngetikin juga belinya 8, berarti masuk diskonnya yang si 7% ini gitu. Karena ingat ada pembanding lebih dari gitu ya. Kalau nggak ada sama dengan ya berarti indikatornya nggak dimasukkan dalam range kondisinya gitu ya. Jadi kalau lebih dari 7 berarti 8, 9, 10 gitu ya. Sedangkan kalau lebih dari 10 berarti 11, 12, 13 dan seterusnya. Baru bisa dapat diskon 5%, 15%. Nah, untuk mendapatkan ini pengerjaannya teman-teman klasifikasiin dulu tuh butuh variabelnya apa aja gitu ya. Tapi kalau desain teman-teman buat dulu nih desainnya kayak gini. Yang ada di tampilan yang ada dari si form UTS-nya, lembar UTS-nya. Jadi kan ada nama customer di input, makanya saya buat aktif editable-nya, sedangkan yang lain nggak aktif. Gitu ya, ini nama barang nggak bisa diklik,
diskon, total bayar, kembali nggak bisa diklik. Karena ini sebagai output datanya. ID barang bisa diklik, jumlah beli bisa diklik, uang bayar juga bisa diklik. Uang bayar bisa diklik, sisanya nggak bisa. Diskon nggak bisa, total bayar nggak bisa, kembalian nggak bisa. Karena itu jadikan output. Nah, karena yang diminta inputnya hanya ini aja. Nama customer, ID barang, jumlah beli, sama uang bayarnya. Nah, kalau desainnya udah jadi, nah teman-teman tinggal klasifikasiin tuh mana tipe data yang cocok untuk masing-masing formnya, gitu ya. Jadi, dibuat catatan dulu atau di NetBeans-nya boleh, gitu ya. Jadi misalkan, nah ini dia desainnya. Jadi kita klasifikasiin dulu nih, kita butuh variabelnya apa aja. Otomatis variabelnya adalah semua yang ada di sini kita buatin variabel secara aman ya, secara amannya gitu ya. Jadi nanti kita butuh variabel nama customer, ID barang, nama barang, harga, jumlah beli, diskon, total bayar, uang bayar, dan kembalian gitu ya. Nah, ini disesuaikan dengan tipe data masing-masing. Gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kan nama customer ini inputannya pasti berupa teks tuh. Gitu ya. Berarti tipe data yang cocok adalah tipe data string gitu ya. Lalu selanjutnya untuk yang si ID barang ini kan ada teksnya juga nih. Ada CSS 003, BXA 005, DRE 007, berarti ini menggunakan tipe data string karena dia ada teksnya gitu ya. Sedangkan untuk harga, sedangkan untuk untuk harga, jumlah beli, diskon, total bayar, uang bayar sama kembalian itu kan angka. Berarti tipe data yang cocok adalah tipe data angka gitu. Untuk tipe datanya silakan teman-teman cari tipe data yang cocok apa. Boleh double, float, atau integer kalau dia memang cocok sama inputan datanya gitu ya. Nah, berarti yang hanya tipe data string adalah nama customer, ID barang, dan nama barang gitu ya. Sisanya adalah tipe data angka gitu. Nah, selanjutnya, teman-teman udah buat, nanti silakan disesuaikan dengan urutan masing-masing penempatannya. Nah, selanjutnya, kita bakal bahas skemanya. Nah, skemanya kan tadi, ini kalau saya running, ini saya running dulu yang udah jadi. Nah, nama customer-nya silakan diisi, contoh gini ya, terus yang tadi di soalnya diminta inputin, ada inputan, mana nih, ID barang, berarti kan kita ngisi ID barang ini, kita pilih ID barang. Muncul nama barangnya, Kasan, harganya 70.000 sesuai ya. Terus diminta apa lagi nih? Nah, ini kan nggak bisa diedit nih, berarti kan sebagai output nih. Makanya ini nggak bisa diedit, gitu ya. Nah, terus yang diinput lagi apa? Diinput lagi adalah jumlah belinya. Nah, jumlah belinya berapa? Misalkan kita pengen jumlah belinya pengen dapat diskon 15% nih. Berarti kan range untuk mendapatkan 15% adalah jumlah beli lebih dari 10. Berarti dari angka 11 ke atas, gitu ya. Nah, ini ketika teman-teman ketik datanya, otomatis dia bakal muncul nih. Nah, misalkan beli cuma satu, berarti diskonnya nggak ada, gitu ya. Karena nggak ada masuk dalam ketentuan diskonnya. Sekarang kita pengen dapat diskon 7% nih, berarti kita belanjanya harus lebih dari 7, yaitu 8, atau 9, atau 10. Gitu, gitu ya. Nah, untuk pembuatan otomatis tampil ini, teman-teman gunakan event key, gitu ya. Nanti ketika codingannya saya kasih teks sedikit. Nah, di sini nanti yang dimuncul adalah ketika di jumlah beli, yaitu diskonnya, dan total bayarnya. Total bayar ini didapat secara otomatis ketika kita ngetikin jumlah beli, otomatis Bank hitung antara harga barang, harga dikali jumlah, dikurang diskon, gitu ya. Diskonnya ini tampilan depan 7%, tapi kalau di tampilan backend codingannya itu dirubah. Selain angka 7% itu teman-teman silakan ganti angka berapa. Kalau secara logika berarti kan 7 dibagi 100 ya. 7 dibagi 100 tinggal 7 dibagi 100. Berarti hasilnya adalah 0,07. Jadi di sistem belakangnya kita pakai perhitungan berarti harga dikali jumlah beli dikurang diskon 0,07 dikali harganya, harga dari barangnya baru dapat total diskonnya gitu ya. Jadi jangan pakai 7% karena nggak bakal ketemu tuh di codingannya. Harus menggunakan 0,07 untuk mengganti perintah persen pada diskonnya gitu ya. Nah, lalu selanjutnya masukin nih uang bayarnya berapa. Ini kan totalnya sekian nih, kita inputin dulu. Kalau uangnya kurang gimana sih? Proses, ada keterangan uang Anda kurang. Kalau uang bayarnya lebih kecil dari total bayarnya. Tapi kalau uangnya lebih gimana? Kita coba lebihin, kita proses, dan dia baru muncul kembaliannya berapa. Gitu ya. Nah, jadi kalau uangnya kurang, itu dia muncul keterangan uang Anda kurang.
Kalau dia lebih, munculkan kembaliannya berapa, gitu. Nah, ini alur programnya kayak gini. Kenapa? Karena yang diminta inputannya nama customer, ID barang, jumlah beli, sama uang bayar. Nah, selanjutnya, setelah kita udah tahu konsep secara keseluruhan programnya kayak gimana cara jalannya, nah kita tinggal klasifikasiin tuh. Nah, kerjakan dari yang paling mudah terlebih dahulu, gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita ngerjainnya mau ID barang dulu boleh, gitu ya. Nah, ID barang dulu. Tapi kita nggak bisa ngerjain jumlah beli dulu nih, sebelum ID harga barangnya keluar, gitu. Jadi kita ngerjainnya ngurut dari atas ke bawah. Kenapa? Karena ini saling bergantungan. Kita nggak bisa ngerjain uang bayar dulu nih. Kenapa? Karena belum ada total bayar yang dibayarin, gitu ya. Masa kita belum tahu total bayar tapi tetap mau bayar? Kan nggak mungkin. Jadi kita harus dapat dulu total bayarnya. Nah, sedangkan kalau kita pengen ngerjain total bayar, kita harus tahu dulu jumlah beli yang dibeli itu berapa jumlahnya. Terus dapat diskon atau enggak. Kan harus ada tahu dulu tuh. Nah, kita mau ngerjain jumlah beli dulu, bisa apa enggak? Nggak bisa sebelum harga barangnya muncul, gitu ya. Ini kalau udah nol enak nih, pasti bakal muncul dia keterangannya. Tapi kalau datanya dia nol, dia kosong, kita nggak bisa ngetikin jumlah beli gitu aja. Nggak bakal jalan diskonnya. Kenapa? Karena belum ada nilai di dalam field harga barangnya, gitu. Jadi kita ngerjainnya sesuai dengan urutan, berarti dari atas ke bawah. Nah, kajian jadi ID barang dulu nih. ID barang, kita pilih. Nah, kalau dia menggunakan sistem combo box kayak gini, berarti kan kalau saya bilang tadi, gunakan penggunaan if majemuk ya. Berarti teman-teman buat if majemuknya di dalam si combo box-nya, karena dia kita milih dalam combo box. Nah, kita klik 2 kali combo box-nya, nah muncul nih. Ada tipe data string, nama barangnya apa, sama string pilihannya, terus sama double harganya. Nah, nama barang ini sesuai dengan yang di soal. Nama barang sama harga. Nah, ini pilihannya adalah ID barang, gitu ya. ID barang sebagai kondisinya. Nah, biasanya penentuan kondisi pada if majemuk adalah biasanya di bagian sebelah kiri, paling kiri, sebelah sini, biasanya. Jadi bisa disesuaikan lagi atau yang mempunyai ID yang unik, gitu ya. Ini kan unik nih, antara satu sama lain nggak sama nih. Jadi kita bisa pakai yang ini, gitu ya. Nah, setelah itu kita baru masukin nih. Ini CMB ID barang, diambil itemnya, masukin ke dalam variabel pilihan. Lalu if pilihan sama dengan CSS003, nah CSS03 ini atau setiap kata yang di dalam bagian if ini itu mengacu pada data yang ada di dalam combo box-nya. Tulisannya meski harus persis, mesti persis gitu ya. Kalau pakai huruf kapital semua, kalau pakai huruf kecil semua. Tergantung sama di sini. Ini kan CSS003 nih. Tulisannya besar semua, ini sama. BXA 005 ini juga sama. DRI 007 ini juga sama gitu ya. Nah, kita tinggal penyelesaian if-nya aja. Ini saya rapin sedikit. Nah, jadi if pilihan, nah pilihan ini adalah variabel yang udah kita simpan ID barang yang kita ambil itemnya, nama itemnya. Pilihan sama dengan CSS03, namanya adalah Kasan, harganya sekian. Nah, kalau dia tipe data string, lebih baik saran saya sih menggunakan titik equals, gitu ya. Titik equals. Nah, ini dia. Nah, lebih baik kayak gini. Nah, karena dia untuk khusus tipe data string gitu ya. Tapi kalau mau pakai sama dengan 2 kali, nggak apa-apa, nggak masalah. Selama dia nggak ada logic yang bermasalah dalam situ. Tapi kalau saya saranin lebih baik menggunakan yang titik equals gitu ya. Nah, terus ada nama barang sama harga barang didapat dari mana? Lihat di tabel soalnya. Dalam satu kode CSS003 itu ada 2 field yang dihandle, yaitu nama barang dan harga barangnya. Berarti CSS003 ini itu nama barangnya Cousins, harganya 70.000. Otomatis di programnya juga sama. Pilihan equals CSS003, statementnya isinya adalah nama barang Cousins, harga 70.000. Untuk BX005, nama barangnya kemeja, harganya 200.000. Kita cek, benar nggak? Oh, benar nih. BX005, nama barangnya kemeja, harganya 200.000. Nah, untuk yang DR007, apakah jaket harga 500? Kita cek dengan benar nih penulisannya. Pilihan DR007, nama barangnya jaket, harganya 500.000. Nah, selain kode yang ada di sini, ini ya,
If itu ada perintah else digunakan untuk melempar ke statement jika kode yang dipilih itu tidak ada pada combo box atau pada soal yang ada di sini, ketentuannya. Jika di dalam soal ini itu nanti ada pilihan, silakan pilih, ini kan nggak ada nih ketentuannya nih, di codingannya. Nah, berarti dia bakal kelempar ke dalam statement else yang paling terakhir, gitu ya. Nama barangnya strip, harga barangnya 0, gitu. Nah, kalau sudah, tampilin nih, teksnya nama barang, tampilin, teksnya harga, tampilin variabel harganya, gitu ya. Nah, untuk penempatannya jangan dari blok pernyataan else, ini harusnya di enter nih, nah kayak gini. Agar memisahkan antara logic F-nya sama outputnya nantinya. Jadi nggak masuk dalam blok pernyataan else. Nah, jadi setelah else tutup kurung yang terakhir itu baru teman-teman masukin outputnya, ketikin outputnya. Gitu. Nama barang sama harga barang, baru dia nanti muncul di dalam field yang ada di sini. Nama barang sama harga barang, gitu ya. Dan ketika udah jalan pun pastikan sesuai dengan logic yang teman-teman kasih di programnya. Kalau kita pilih BXA005, itu kudu mesti wajib harus tampil ke meja, harganya 200.000. Nah, ketika dicek, kita pilih. Nah, benar nih. Kalau kita pilih DRE, berarti kan jaket sama 500.000 nih. Jaket 500.000. Nah, kalau gini berarti logik udah sesuai nih dengan apa yang kita tulisin di instruksi programnya, gitu ya. Nah, ini untuk yang si combo box beres. Nah, selanjutnya kita bakal kerjain yang jumlah beli. Nah, jumlah beli itu lebih agak lebih spesial ya. Kenapa? Karena ketika kita klik jumlah belinya, dia otomatis bakal ngitung, gitu ya. Munculin diskon dan munculin total bayarnya nih, gitu ya. Otomatis nih. Jadi kalau kita ganti-ganti, dia bakal berubah juga sesuai dengan kondisi yang kita tetapkan. Nah, kemarin udah saya jelasin, kalau kita pengen ngetikin data langsung ke proses instruksinya, kita menggunakan event khusus pada text field-nya, gitu ya. Nah, di sini event yang kita gunakan apa? Event yang kita gunakan adalah event key. Nah, jadi kan pada jumlah beli, karena jadikan sebagai inputan, kita klik kanan, pilih event, pilih key, nah pilih key release. Agar ketika kita ketik, itu datanya langsung eksekusi instruksinya. Nih, ingat, kalau munculnya otomatis kayak gini, ya otomatis nih. Nah, gitu ya, langsung eksekusi ya, langsung berubah. Diskon dan jumlah bayarnya. Nah, berarti ini menggunakan key. Gitu, key apa? Kalau saya gunakan adalah key release. Jadi ketika saya ketikin instruksi atau inputannya, dia langsung eksekusi instruksi yang udah ada di codingannya. Gitu ya. Nah, berarti event jumlah beli, kita taruh key, event key-nya. Klik kanan, event, key, key release. Nah, masuk ke perintah codingannya. Nah, ketika masuk, pastikan lagi function yang muncul adalah nama dari variabel yang udah teman-teman ganti pada desainnya. Kalau misalnya namanya txt jumlah beli ini. Dengan eventnya adalah key release sesuai dengan perintah tadi. Gitu ya. Nah, teman-teman tinggal ikutin aja perintahnya atau teman punya logic sendiri silakan. Nah, kalau misalnya di sini variabelnya masing-masing saya taruh di function sendiri-sendiri ya. Jadi nanti ada double harga lagi di tempat lain, di sini juga ada double harga, bayar, diskon, sama hitung diskon. Jumlah, nah ingat, kalau kita pengen menghitung sebuah aritmatika di program ini, kita harus parsing dulu tipe datanya nih. Nah, kenapa sih parsing? Karena kita pengen menghitung yang namanya total bayar tadi ya. Kenapa? Karena ketika kita klik jumlah belinya, kita naik turunin, dia langsung menghitung. Lihat, dia langsung menghitung total bayarnya. Berarti ada beberapa field yang ada di sini yang harus kita parsing tipe datanya. Yang pertama adalah harga, lalu ada jumlah beli, dan ada diskonnya ada nggak? Oh, nggak ada. Kenapa? Karena diskonnya bisa kita taruh back end nih, variabelnya. Gitu. Jadi cuma harga dan jumlah beli aja yang kita parsing tipe datanya. Gitu. Nah, di sini kita parsing nih. Harga, double, titik pas double, txt harga. Nah, txt harga dapat dari mana? Txt harga itu adalah field yang ada di sini ya. Namanya adalah txt harga. Kita sampaikan sedikit. Nah, jumlah beli, integer titik parse in, txt jumlah beli. Nah, ini adalah nama variabel komponen dari yang ada di sini, jumlah belinya. Jadi kita parsing ke dalam tipe data angka. Kalau yang harga itu double, kalau yang jumlah, dia ke integer. Nah, sesuaikan dengan tipe data yang teman-teman tetapkan di atas. Gitu ya. Harga ini udah ada variabelnya, nih ya, harga, jumlah juga udah ada variabelnya jumlah. Sesuai dengan tipe data integer, integer, harga double, double. Gitu ya. Nah, kalau sudah,
Nah, coba perhatikan logiknya. Ketika kita klik 6, nggak berubah, 7 nggak berubah, 8 berubah, berarti dalam diskonnya itu ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada di soal. Nah, ini dia. Jika jumlah beli lebih dari 5 dapat diskon 5%, jika jumlah beli lebih dari 7 dapat 7%, jika jumlah beli dari 10 diskonnya 15%, gitu. Nah, berarti kita kerjain ini dulu nih, untuk total bayar bisa kita eksekusi nanti. Tapi kita eksekusi yang dapetin diskonnya dulu nih. Nah, gitu ya. Kita cari dulu, ini dia. Nah, baca aturannya ya. Jika jumlah beli lebih dari 5, nah berarti kita buatin if kayak yang tadi tuh, yang kayak ID barang. Ini dia. If jumlah beli lebih dari 10, nah kita ngerjain dari yang paling besar dulu ya. Lebih 10, dapat diskon 10%. Nih, diskon 10%. Nah, ingat tadi saya bilang, kita nggak bisa gunakan langsung 7%. Kita harus ganti angka persen ini. Nah, angka persen ini kita masukin ke dalam variabel khusus namanya variabel diskon. Keterangan ini adalah 0,01. Untuk 10%, 7% 0,07, 5% adalah 0,05. Nah, kita pakai variabel ini untuk mendapatkan harga diskonnya. Nah, kalau sampai sini, ini mendapatkan diskonnya, pas sudah beres. Jadi kalau ini saya hilangin dulu nih, saya matiin dulu perintahnya. Nah, ini. Nah, kita baru muncul diskonnya doang nih, kalau kayak seperti ini. Nih, coba saya run file. Nah, ini, kita inputin dulu datanya, jumlah beli, 3. Nah, dia baru mendapatkan si diskon aja, gitu ya. 5 nggak dapat, 6 dapat nih, berarti dapat 5% ya, lebih dari 5. 9 dapat 7, benar. 11 dapat 7, 11 dapat 10%. Ini dia. Nah, di sini kita baru mendapatkan diskonnya dulu nih, gitu ya. Gimana cara ngedapetin total bayarnya? Ya berarti setelah si diskon yang dapat, urutannya adalah kita munculin total bayarnya, gitu. Nah, berarti kita buatin lagi nih perhitungan nih total bayaran tadi. Nah, hitung diskon dulu, atau kalau teman-teman bisa silakan untuk mendapatkan diskonnya. Untuk logik ini, teman-teman bebas mau langsung jadikan satu baris seperti ini boleh, atau dipisah boleh, gitu ya. Nah, ini kan satu baris nih untuk mendapatkan diskonnya. Tapi kalau menurut saya di codingannya itu saya pisah. Agar apa? Agar kalian paham untuk mencari diskonnya. Yang pertama, cari dulu harga potongan diskonnya dapat berapa. Hitung diskon sama dengan diskon yang dikasih, ini ya, 0,01, 0,07, 0,05 itu dikali dengan harga barangnya. Harga barang dapat dari mana? Dari parsingan tipe data yang sebelumnya. Nah, ini dia. Jadi data yang udah masuk di atas tadi itu bakal masuk ke dalam variabel txt harga, lalu kita parsing lagi ke dalam tipe data double, lalu kita simpan ke dalam variabel harga, gitu ya. Baru nanti kita gunakan di bawah. Ya, jadi si harga ini udah menggunakan tipe data angka double nih, karena udah kita parsing. Nah, setelah kita hitung, didapatlah diskon dikali harga bakal mendapatkan harga diskon dari barangnya dapat berapa. Gitu ya. Kita baru dapat diskonnya dulu nih, dapat berapa harganya, dapat potongan diskonnya. Lalu kalau kita pengen munculin total bayarnya, rumusnya adalah sama kayak tadi nih, harga barang dikali jumlah belinya ya maksudnya ya, dikurang diskon dikali harga. Nah, ini sama kayak gini nih. Gitu ya. Atau kalau teman-teman langsung taruh gini juga boleh nih jadinya. Karena kita udah ada ini ya. Nah, ini juga sama nih, berarti kita ngambil dari perhitungan yang ini. Atau kalau mau teman-teman langsung masukin kayak tadi, kalau mau dibuat langsung kayak gini boleh nih. Nah, kalau yang kayak gini, kesannya adalah kita menggunakan rumus yang ini, sesuai dengan yang ini. Gitu ya. Tapi kita harus mencari diskonnya dulu. Tapi kalau mau kita pisah, jadinya seperti ini. Diskon, yang ini kita ganti. Nah, ini dia. Harga dikali jumlah belinya dikurang hitung diskonnya. Jadi diskon yang udah kita dapat tadi di sebelum perhitungannya, itu bakal kita panggil. Nah, jadi harga barang dikali jumlah beli dulu totalnya berapa dikurang dengan potongan diskonnya dapat berapa. Baru muncullah total bayarnya berapa gitu ya. Nah, kalau udah muncul total bayarnya jangan lupa kita tampilin total bayarnya. Di mana total bayar kita tampilin di txt total bayar. Jadi txt total bayar ini itu adalah nama field dari komponen ini total bayar. Nah, bakal muncul. Jangan lupa ketika udah mau ditampilin value-nya diambil dari variabel total bayar
yang hasil perhitungan total bayar tadi ya, diambil nilainya menggunakan tanda plus bayar. Kalau seperti ini, kalau di run file, itu sama. Kita pilih dari atas ya, karena kita sistemnya dibatasi nabungan, muncul harganya, jumlah beli, tekan 3, nah otomatis bakal muncul diskon dan total bayarnya berapa, gitu ya. Sampai sini beres untuk yang si total bayar dan diskonnya. Nah, selanjutnya di soalnya tadi ini udah beres, kita tinggal mencari kembaliannya, gitu ya. Kembalian dapat dari mana? Nah, kalau di program tadi itu kita harus bayar dulu nih, ada keterangan uang bayar yang diinput, gitu ya. Berarti uang bayarnya diinput sendiri nih, kita input, gitu ya. Nah, kalau yang bayar kita pakai tombol proses saja. Jadi ketika diklik proses, dia baru menghitung kembaliannya, gitu ya. Nah, di sini ada dua proses yang berjalan, gitu ya. Nah, yang pertama adalah kalau yang diinput uangnya kurang, dia munculin keterangan uang Anda kurang, tapi kalau uangnya lebih, munculkan kembaliannya. Jadi jangan sampai ketika diinput uangnya kurang, untuk di sini muncul minus jadinya. Kan nggak mungkin tuh kita ngutang di toko besar gitu ya. Nah, pengerjaannya gimana? Pengerjaannya adalah, jadi di dalam perintah button prosesnya, nah di sini yang pertama adalah kita parsing dulu tipe datanya, gitu ya. Karena pengen kita hitung nanti. Kenapa kita pengen hitung? Di sini adalah total bayar, uang bayar, uang yang dibayarkan, dikurang dengan total bayarnya berapa. Uang bayar dikurang dengan total bayarnya, atau tagihannya berapa. Berarti kita convert dulu, kita parsing tipe data uang bayar. Nah, txt uang bayar adalah yang ini. Untuk txt total bayar, itu yang ini. Nah, kita buatin variabelnya nih, udah nih. Double uang bayar, total bayar, sama kembalian. Uang bayar untuk uang bayar, total bayar untuk variabel txt uang total bayar. Gitu ya. Nah, tadi ada logic kan, yang muncul kalau uangnya kurang, dia ngatakan uang Anda kurang. Ini dia. Jadi sebelum kita eksekusi perhitungannya, kita tanya dulu nih, apakah uangnya lebih atau kurang. Nah, tadi kan ada keterangan tuh. Jika uang yang dibayar kurang dari total bayar, uang yang mau dibayar kurang, nih uang yang mau dibayar kurang dari sini, berarti keterangan yang muncul apa? Keterangannya adalah uang Anda kurang. Munculnya di mana? Munculnya di txt kembalian. Nih, namanya di komponen di sini adalah txt kembalian. Nah, infonya adalah uang Anda kurang. Nah, terus kembalian sama dengan, nah kalau else-nya berarti kalau uangnya lebih kan. Nah, kalau uangnya lebih apa? Kalau uangnya lebih berarti kita proses. Kembalian sama dengan uang yang dibayar dikurang dengan total bayar yang ada di sini. Ya, baru muncullah kembaliannya. Jadi untuk mendapatkan kembalian adalah uang yang dibayar dikurang total bayar. Nah, masuklah ke variabel kembalian, lalu munculnya di mana? Di txt kembalian. Nah, ini namanya txt kembalian nih. Txt kembalian sama kan namanya di atas. Kalau yang di atas ini kalau logiknya uangnya kurang, munculin keterangan uang Anda kurang. Kalau logik yang di bawah, kalau uang dibayar lebih, eksekusi perhitungannya uang bayar dikurang total bayar. Baru muncullah si kembalian. Gitu ya. Nah, ngerjainnya simpel, nggak lama, nggak nyampe 15 menit udah selesai. Nah, yang paling susah adalah menentukan alur programnya, teman-teman. Jadi, kalau mengerjakan itu dibuat urutannya. Mana input, mana proses, mana output, gitu ya. Jadi, dalam setiap kondisinya. Jadi, jangan lupa dibaca lagi perintah dari soalnya, maunya seperti apa. Berarti kalau yang inputnya nama, kalau sama di barang, berarti yang di input hanya 4 ini. Sisanya itu pasti muncul otomatis, gitu ya. Atau kalau ketika kurang, silakan ditanyakan ketika proses UTS-nya. Hanya menanyakan perihal soal, bukan tentang logik atau tentang jawaban programnya, gitu ya. Nah, pengerjaannya pun kalau teman-teman bingung, itu diklasifikasiin. Contoh nih, tadi kita ngerjain di barang gitu ya. ID barang ini kan kita butuh input, proses, output kan. Nah, dibuat aja keterangan di sini. Input, di sininya ada proses, di bawahnya ada output. Output gitu ya. Nah, kita bakal ngerjain di bagian sini. Inputnya apa? Inputnya adalah kita mengget data, mengambil data dari combo box-nya. Yang pertama pasti itu, kita cek. Nah, ini dia, mengget datanya dari si insert itemnya. Jangan lupa, kita butuh variabelnya untuk menyampung dari
itu ya dari variabel-variabel ini untuk menyimpan data sementaranya ya. Nah, ini kita ambil dulu variabelnya. Nah, variabel ini kalau teman-teman bingung dapat dari mana, lihat dulu bagiannya ya. Nih, kalau teman-teman bingung variabel yang dipakai, kita lihat soalnya dulu. Ini kita kan pengajian yang ID barang. Berarti variabelnya adalah ID barang, nama barang, dan harga. Nah, pasti ini dulu nih, variabel-variabel yang kita gunain. Jadi codingannya pasti sama. Nama barang, ID barang, di sini kebetulan namanya adalah pilihan, ID barang, dan harganya. Nah, ketiga ini sama kan dengan yang di soal. Nah, ketentuan atau jumlahnya. Nah, berarti kita buat dulu variabel ini. Kita ambil dulu nih variabelnya. Kita taruh atas. Nah, kalau udah, kita masuk ke bagian input. Tadi kan inputnya adalah mengget data ya. Berarti ini nih, kita get datanya nih. Kita get datanya. Input, get datanya. Udah, ada lagi yang diinput di sini dari soalnya. Ada pada bagian yang di barang? Nggak ada. Inputannya hanya satu, yaitu adalah ID barang. Karena di sini kita diminta memilih ID barangnya. Gitu ya, berarti cuma satu nih inputannya nih. Nah, cuma satu nih. Lalu, apa lagi? Nah, selanjutnya adalah proses. Kalau udah ada input lagi. Prosesnya apa? Nah, di sini soalnya prosesnya adalah penentuan nama barang dan harga barang berdasarkan ID barang yang dipilih. Berarti menggunakan if menjemuk tadi ya. Tinggal kerjain tuh. Tadi soalnya adalah if. Nah, ini dia if-nya. Nah, ini if. If itu sampai alasan terakhir ya. Nah, prosesnya adalah if ini. Nah, ini gini ya. Ini saya ralat ini nih, biar agak nggak terlalu panjang. Nah, gini ya. Nah, beres nih. Jadi prosesnya adalah if majemuk nih. Penentuan kondisi, atau bisa dibilang. Setelah kondisi udah dapat, nah ini kan belum belum masih tampil nih. Kenapa? Karena belum ada outputnya. Nah, outputnya apa? Outputnya kalau di soal tadi adalah tampilkan mana ya? Nah, adalah nama barang dan harga barang yang tampilin. Nah, berarti di codingannya kita ambil nih nama barang, teksnya nama barang, dan teksnya harga yang didapat dari masing-masing statement yang ada di dalam kondisi if-nya. Ini namanya output nih. Kalau ada perintah set text, berarti dia output untuk menampilkan data. Outputnya akan di bagian output. Nah, setelah ini udah beres kerjanya. Ini kalau kita jalanin, pasti tampil nih nama barang sama harga barang yang kayak tadi. Nah, gitu ya ngerjainnya ya. Jadi kerjanya dari yang paling termudah dulu. Atau sesuai dengan kondisi alur programnya. Kalau alur programnya kita nggak bisa kerjain dari yang paling bawah, berarti kita kerjain dari yang paling atas dulu. Gitu. Kenapa? Karena ini berkesinambungan, saling berhubung. Kalau pengen hitung diskon kita harus ada jumlah beli dulu. Kalau pengen hitung total bayar harus ada jumlah beli dulu. Kalau pengen hitung uang bayar harus ada total bayar dulu gitu ya. Dan ketika pengen menghitung total bayar harus ada harganya dulu gitu. Makanya ngerjainnya step by step. Nah, ini adalah cara pengerjaannya. Jadi teman-teman silakan dibagi per part seperti ini kalau saya sarankan. Ada input, proses, outputnya. Jadi pengerjaannya teman-teman bisa klasifikasiin. Nah, di sini pun kalau teman-teman lihat di keterangan atau hasil programnya itu prosesnya hanya ada dua kemungkinan, hanya ada dua bahkan. Itu di sini kita menggunakan proses logic if, majemuk ataupun tunggal, dan menggunakan fungsi aritmatika juga buat menghitung total bayarnya. Nah, prosesnya itu. Pasti inputnya apa, prosesnya antara dua itu ya, kalau nggak if majemuk, aritmatika, atau keduanya bisa dieksekusi. Gitu ya. Kalau yang dieksekusi keduanya, itu di bagian tadi ada di bagian, kalau nggak salah, jumlah beli. Nih, di event jumlah beli itu ada dua prosesnya. Mana ya jumlah beli? Nah, ini dia. Nih, ini variabel, lalu ini adalah input, nih ya input, karena dia get text datanya, diambil datanya berarti ini adalah inputan. Lalu ini adalah proses, gitu ya. Prosesnya apa? Ada dua kebetulan. Ada if-nya kita gunakan untuk mencari diskonnya, dapat berapa diskonnya dalam jumlah beli tertentu. Lalu ada proses untuk menghitung total bayar juga, bisa menghitung diskon dan menghitung total bayar, gitu ya.
Jadi dalam satu event ini ada dua proses, yaitu mencari if, untuk urutannya, karena untuk mendapatkan diskon dapat berapa nih di sini. Lalu ada proses lagi untuk mendapatkan diskon barang itu dapat berapa sih diskonnya? Diskon dikali harga. Lalu untuk mendapatkan total bayar dapat dari mana? Nah, kalau dari rumus kan ada nih total bayar nih, harga dikali jumlah dikurang diskon. Nah, harga dikali jumlah beli dikurang dengan diskon. Nah, berarti ini proses sampai sini nih. Terus di bawahnya ada set text. Nah, set text ini kalau tadi saya bilang berarti adalah output programnya. Berarti di sini kita enter lagi adalah output gitu ya. Outputnya gitu. Pak, kenapa outputnya cuma satu di bawah gitu? Karena dalam si logic if-nya itu udah ada output di dalam sini untuk mencari diskon, 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 diskon gitu ya. Karena kita pengen ngedapetin perintah persennya agar persen ini bisa tampil ke depan. Tapi kalau secara codingan ya kita gunakan ini di bagian belakangnya di prosesnya diskon 0,1, 0,07, 0,05 sama 0 gitu. Jadi ini kita gunakan untuk di perintah perhitungannya. Sedangkan untuk yang si 10% ini yang muncul di depan di layar TXT diskon, ini TXT diskon ini adalah nama variabel yang ada di sini. Nah, itu adalah ini yang tampil. Tapi ketika ada eksekusi perhitungannya, yang kita gunakan adalah 0,0, sorry, yang dipakai adalah 0,1 nih diskon. Variabelnya diskon yang kita gunakan. Ini langsung tampil. Makanya di sini outputnya cuma satu gitu ya, karena udah masuk, udah include ke dalam si if majemuk yang ada di proses ini, jumlah ini gitu ya. Beda dengan yang ada di bagian kembalian, mana kembalian. Nah ini, nama barang. Jadi nama barangnya sama harga barang dia nggak masuk dalam sini tampilannya, tapi di output di bawah gitu ya. Nah ini, ada di sini dia. Beda dengan yang ada di jumlah beli tadi gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kondisinya. Kalau mau tampilin di bagian if, silakan. Atau mau di include di sini silakan. Nah, tapi kalau dalam kasus yang ini, karena saya pengen ngedapetin info persentasenya, ini dia, berarti saya tampilin di bagian if-nya. Gitu ya. Masing-masing ini pasti sama, ada dua statement, dua statement, dua statement, dua statement, dua statement, gitu ya. Nah, di bawah kebetulan cuma total bayar aja, munculnya di sini, gitu. Nah, untuk yang kembalian tadi gimana? Nah, kalau yang kembalian, sorry, yang jumlah beli beres ya, jumlah beli tadi udah. Lalu yang si total bayar nih, kan ini tombol proses berarti kan actionnya. Nah, sama nih, kita butuh variabelnya. Variabelnya uang bayar, total bayar sama kembalian. Masih sama nih. Ada uang bayar, total bayar sama kembalian nih. Uang bayar, total bayar, kembalian. Kalau diskon kan udah di atas tadi ya. Udah masuk bagian if ini tadi. Nah, kembalian ini kita bedain. Kembalian, uang bayar, total bayar. Nah, di codingnya juga sama nih. Uang bayar, total bayar, kembalian. Gitu ya. Nah, berarti di deklarasi variabel, ini wadahnya. Nah, di bawahnya berarti ada perintah gettext nih dua. Berarti ini adalah input. Bagian input. Nah, setelah ini ada fungsi if. Nah, if ini adalah logic juga nih. Berarti ini adalah proses. Gitu ya. Prosesnya cuma ada if tunggal. Kalau uang bayarnya kurang total bayar, munculin keterangan uang Anda kurang. Kalau uangnya lebih selain dari ini, berarti eksekusi perintah untuk mencari kembalian. Gitu. Pak, outputnya mana? Outputnya ada di sini outputnya nih. Dia masuk jadi satu ke dalam proses if-nya. Gitu ya, ini outputnya. Karena ada apa? Karena ada perintah set text-nya untuk menampilkan ke layar atau ke depan instruksinya, ke program ke depan. Gitu ya. Berarti ini prosesnya nih. Sorry, ini adalah, kalau saya kasih lihat, ini adalah di belakangnya aja deh. Ini adalah output. Output statement 1. Ini adalah output statement statement 2 gitu ya. Jadi kalau dia kondisi pertama terpenuhi, dia lempar ke statement pertama. Kalau tidak terpenuhi, dia lempar ke statement keduanya. Ini outputnya nih. Input, proses, output. Nah, mana lagi ya? Dan juga nih, berarti kalau yang diskonnya juga, ini adalah output. Output, output 1,
ketiga output kedua. Maksudnya masih bagian pertama ya outputnya ya. Masih bagian pertama tapi statement kedua output. Statement kedua, output pertama, statement kedua, ini output pertama, statement ketiga, ini adalah output statement keduanya, atau selain dari kode yang ada di atas, gitu ya. Jadi output, nah sini juga output jadinya. Jadi jangan 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 bingung kalau outputnya kok di bawah nggak ada atau cuma satu, karena outputnya kalau ada perintah set text berarti ada output sesuai dengan perintah yang mau kita tampilin, gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau nampilin angkanya aja nggak apa-apa di sini. Yang penting outputnya sesuai dengan yang ada di desain programnya, gitu ya. Di sini mau kayak gimana caranya. Gitu. Nah, jadi itu aja teman-teman untuk case-case UTS-nya. Jadi pengerjaannya step by step. Jadi jangan diabrek sekaligus pengerjaannya. Karena kalau diabrek sekaligus, kalau error satu bakal ngebuka error lainnya biasanya. Karena belum selesai satu, error, kita timpa lagi, error lagi, kita timpa lagi, itu nggak bakal selesai-selesai, lama misalnya. Keburu waktunya habis. Nah, berhubung waktunya juga mepet, jadi teman-teman kerjakan dari yang paling mudah. Gitu ya, step by step ngerjainnya. Jadi gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.